Hai Sobat Warta Rinjani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hubi di sini. Di masa pandemi ini kita berharap teman-teman dan berserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan ingat 3M, menjaga jarak, pakai masker dan cuci tangan pakai sabun. Teman-teman yang ada di rumah, yang sobat-sobat Warta Rinjani, menjadi relawan bagi sebagian orang adalah panggilan kemanusiaan. Membantu orang yang sedang membutuhkan itu hal yang menyenangkan bagi mereka. Lantas bagaimana respon keluarga mereka? Kita berharap respon itu bermacam-macam juga. Nah teman-teman, bagaimana mereka membagi waktu dengan keluarga, dengan komunitas pencinta relawannya atau pecinta kemanusiaan. Nah di depan saya narasumber kita kali ini, kita akan mengulas beberapa hal tentang bagaimana sih eksistensi seorang relawan di lapangan, suka dukanya seperti apa. Nah di depan saya ada narasumber kita, beliau ini adalah teman saya, kerabat saya, sahabat saya. Beliau seorang relawan di Lombok. Nah ini kita akan sapa bersama-sama. Assalamualaikum Bang Rian, nggak perlu dipanggil Mas nih. Bang Rian, gimana kabar nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Kabar baik. Alhamdulillah kabar ya. Baik. Sehat ya? Kelihatan sehat ya. Alhamdulillah. Jadi relawan itu mesti sehat, tanpa nggak pernah merasa sakit. Alhamdulillah. Capeknya capek pasti pasti ya manusiawi ya. Iya. Tapi ya pasang surut lah begitu ya. Iya. Nah gini Bang Rian nih, ini jadi tema kita ini agak nyentrik dikit lah, nyentrik gitu ya, tentang relawan itu manusia. Iya. Ya jelas manusia gitu. Gimana nih Bang Rian nih? Bang Rian ini sebenarnya dari profil nih nama dulu gitu supaya jadi informasi teman-teman kita. Bagaimana? Boleh. Nama lengkap? Ya boleh lah. Nama lengkap Riza Septian Asri, Oke. tapi teman-teman sering manggil Rian. Oke, Bang Rian. Dari mana Bang Rian? Dari Selong. Oh Selong. Iya. Oke, ini Bang Rian jadi relawan sudah berapa tahun nih jadi relawan Bang? Khususnya di relawan ambulan dari tahun 2019. 2019. Iya. Tapi kalau relawan yang logistik seperti itu? Ya itu 2016. Oh 2016. Oh berarti kalau misalnya, oh ya informasi nih sebelumnya teman-teman Warta. Jadi Bang Rian ini sekarang fokus di relawan ambulan. Nah ini di komunitasnya ini namanya relawan ambulan Lombok. Nah teman-teman, nah jadi kalau relawan itu bagaimana sih ini kita nanti Bang Rian kita minta untuk berkisah nih. Ya jadi suka duka menjadi seorang relawan itu seperti apa dari awalnya. Sebenarnya enak nggak sih jadi relawan? Nah itu Pertama kalau ditanya enak, ya dinikmati saja. Oh dinikmati Iya. saja, betul. Yang tidak enaknya jangan dicerita. Oh gitu, nggak apa-apa diceritain aja di sini Bang. Jadi supaya teman-teman tahu, oh ternyata di sisi lainnya juga ada ininya gitu, ada suka dukanya begitu. Iya. Sukanya apa nih? Sukanya apa ya? Setelah ngantar pasien atau jenazah bisa liburan lah. Oh gitu, bisa liburan setelah itu. Iya, setelah itu. Sukanya ngantar jenazah. Jarang-jarang loh ada yang mau ngantar jenazah. Saya lebih suka ngantar jenazah daripada pasien. Oh gitu. Iya. Apa bedanya gitu? Apa bedanya? Kalau bawa pasien biasanya kan mau kencing keluarga Oh kan gitu. harus ngerem dulu nyari Oh betul tempat ya. gitu. Tapi kalau jenazah ini Los, tanpa ada iya. hambatan gitu ya. Oh iya betul Los. juga. Oke. Bang Rian, ini tadi tentang suka. Iya. Yang pertama kan tadi sukanya karena nganter jenazah. Iya. Wih, ini antik nih suka gitu. Antiknya sukanya tuh antik gitu. Yang lain nih selain karena nganter jenazah gitu. Apa sih sukanya? Sukanya waktunya tidak terikat. Oh gitu ya. Bebas. Oh kalau di apa namanya ketika mengantar pasien begitu nggak terikat waktu. Ketika tengah malam misalnya gitu. Kalau ngantar pasien kan kita target cepat sampai UGD. Oh gitu. Gitu kan. Jadi tidak terikat gitu ya. Iya. Memang harus secepat gitu ya. Cepat Oke. tapi dibatasi. Oh betul. Jadi itu sukanya karena fleksibel waktu. Iya. Oke. Selain itu ada nggak? Apa ya?
Itu aja. Itu aja. Nah, kalau suka, nah dari suka nih ada nggak hambatan-hambatan gitu ya ketika membawa pasien atau jenazah begitu, apalagi yang jenazah kan harus kudu cepat gitu. Kemudian ada pasien yang misalnya sakit harus cepat, ini harus sesuai dengan jam yang ditentukan gitu. Hambatannya ada nggak? Hambatan mungkin belum kami alami. Oh gitu. Iya. Alhamdulillah ya. Pas anu aja apa namanya itu, satu kali pulang dari rumah sakit provinsi ban pecah. Oh itu, ini itu hambatan kondisi pertama ya. betul. Jadi itu seperti ini. Jadi kebiasaan orang juga kalau pakai mobil motor ya ban pecah. Oh nggak ada hambatan yang sekiranya inilah. Hambatan di jalan palingan orang-orang nggak mau minggir kalau dengar suara sirine ambulan. Oh iya betul. Itu betul. yang ada. Terus Hambatan. selain itu? Apa ya? Itu saja. Iya. Jadi memang hambatan ya pasti yang terpenting kalau di jalan itu ya kita jalan aja gitu tanpa ada hambatan, itu yang seperti itu yang kita inginkan gitu ya. Kan ambulan termasuk kendaraan prioritas di jalan raya. Betul. Banyak masyarakat kita yang tidak paham akan kendaraan prioritas seperti mobil pemadam, ambulan atau patroli, seperti itu di jalan raya. Sejauh ini nggak pernah terlalu misalnya ada selain itulah, artinya hambatan-hambatan yang membuat jenazah juga terbengkalai nggak Alhamdulillah. pernah. Oh nggak pernah. Oke. Mulus Alhamdulillah. Dan ini menjadi salah satu alternatif nih. Oh ternyata Bang Rian juga driver handal bagi ambulan relawan Lombok gitu ya. Oke. Nah itu hambatan. Kalau tadi suka hambatan, kemudian dukanya juga begitu. Gimana nih kalau respon keluarga? Karena kan kita tahu nih keluarga apa sih yang dikerjakan ngantar jenazah gitu. Gimana dari keluarga nih? Kalau di pribadi saya sendiri, nggak tahu teman-teman di tim saya. Oke. Kalau di pribadi saya sendiri, keluarga mendukung saja. Oh gitu. Nggak ada respon apa gitu, komentar. Nggak ada. Kok kamu sendiri ini sih gitu? nggak pernah. Alhamdulillah. Nggak pernah. Tapi mereka nerima gitu. Nerima. Seperti apa sih terimaan mereka? Ya selama kita melakukan pekerjaan ini baik, menurut kita kerjain aja gitu. Oke. Kerja orang tua apa nih Pak? Orang tua saya honor. Oke. Honor di dinas PU. Oh gitu. Ya. Jadi nggak masalah bagi mereka ya? Ya nggak masalah. Meskipun mereka tahu kalau relawan itu ya harus siap jam waktu yang sudah ditentukan gitu, bebas gitu ya. Oke. Nah itu kalau dari keluarga, kalau ibu bapak mungkin tidak masalah. Dari kakak adik mungkin atau tetangga? Mungkin dari tetangga mungkin problem gara-gara ambulan kita parkir dekat rumah. Oh gitu. Iya. Gimana tuh kisahnya? Ada kisah nggak? Apalagi ini pas pandemi ini kan dikira layani COVID lah, padahal kami tidak melayani angkutan COVID. Khusus untuk jenazah gitu. Bukan, khusus pasien pasien biasa ya, pasien bukan biasa. COVID. Oh gitu. Karena kalau COVID kan udah ada yang ini betul. pemerintah. Kalau Sudah kami ada. relawan tidak ada yang menjamin. Betul. Jadi hanya jenazah yang memang yang di luar COVID itu, karena sekarang kita berada di pasien yang di luar di masa pandemi lah COVID, kita sekarang. Oh gitu. Jadi ternyata waktu parkir ambulan adalah tetangga yang kok ini gitu. Jangan-jangan ini gitu. Gimana sih mereka responnya seperti apa selain itu? Menolak sih enggak, tapi begitu kita datang pulang dari nganter pasien pasti menghindar, gitu, tidak berani dekat. Mereka pikir itu kena gitu COVID. Oh iya betul juga sih. Jadi ini salah satu hambatan juga ya. Artinya suka duka lah gitu. Ya tapi Bang Rian nggak masalah juga, bagi Bang Rian nggak masalah ya. Itu namanya respon ya. Berarti kita diperhatikan sama tangga, nggak masalah. Nah kalau dari keluarga nih, ini Bang Rian kalau misalnya sudah kemana aja nih? Selain di Lombok Timur pastinya, kemana aja? Kita relawan ambulan pusatnya di Lombok Timur. Tapi kalau masalah pelayanan paling jauh kita ke Klaten, Jawa Tengah. Oh, Klaten Jawa Tengah? Iya, pernah. Banyuwangi pernah.
Sama kalau Bima Dompu udah langganan. Oh, langganan. Oh, berarti sudah nyampe ke luar daerah. Iya, betul. Itu sering. Dalam sebulan bisa berapa kali? Kalau tergantung permintaan, kan gitu. Betul. Kalau dia mereka butuh menghubungi kita langsung. Oh iya betul ya, gitu. tergantung ini Iya. ya pasien atau yang Iya, masuk iya. gitu yang Kita minta bantuan. sebulan pernah sampai 4 kali ke Bima Dompu ya. Bolak-balik. Iya, bolak-balik. Ada camp juga di sana? Nggak ada. Oh nggak ada. Camp Berarti kita hanya di ambulan, tidur di ambulan. berarti kalau istirahat pun di Di ambulan. ambulan setelah pasien atau jenazah turun, giliran kita yang tidur di Istirahat berangkat, gitu iya. di ambulan. Di ambulan. Dan kalaupun stay pasti pulang ke rumah Pulang di ke Lombok. rumah. Iya. Nggak di mana-mana Nggak. karena nggak punya camp yang Iya, lain. nggak ada, nggak Oke, itu jadi kendala juga sih sebenarnya kecuali kalau Bang Rian punya camp di setiap daerah, Iya. kemungkinan bisa istirahat dengan nyaman lah gitu. Kalau kita ke Jawa sih masih enak karena kita komunitas juga sama komunitas yang lain. Segimana besarnya di sana? Kalau kita di relawan ambulan Lombok ini ikut sama jejaring siaga ambulan Indonesia namanya. Itu di masing-masing provinsi kabupaten ada. Ada. Iya. Dan banyak itu. Iya, dari berbagai macam lembaga di dalamnya. Oh, jadi kumpul jadi satu. Iya. Kemudian kalaupun nanti Bang Rian pergi Ke luar daerah kita infokan ke grup, Oh, gitu. langsung disambut lah Oh gitu, jadi dilayani di Iya, situ. Oh iya, sama-sama. ya betul. Iya. Jadi nggak ini juga kita nggak istirahat di tempat ambulan juga, Iya. sudah ada camp gitu. Kalau Iya, di luar daerah. Kalau ke bagian Jawa. Oh bagian luar daerah gitu Iya, ya. daerah. Kalau masih di NTB, masih belum. di ambulan. Di ambulan. Tapi itu duka juga itu. Jarang-jarang tidur di ambulan. Kalau saya tidak merasa duka sebenarnya tidur di gitu. ambulan. Asik Nikmat. aja. Nah itu tadi Nikmat sekali tidur di ambulan. karena memang panggilan jiwa ya Iya. sudah enak Iya. banget untuk membantu gitu, apalagi sudah niat membantu ya dimanapun di ambulan nggak masalah. Aman juga. Nah mengenai asik nih, karena kita lihat kalau dari segi relawan tuh kan teman-teman kita ini memang panggilan jiwa gitu. Jadi mereka tidak mengharapkan apapun selain mereka disiapkan kenyamanan untuk bekerja gitu. Iya. Ada nggak apa sih? Karena kita tahu nih, jadi relawan digaji nggak sih? Nah itu kan Tidak sama sekali. tidak. Iya. Yang benar. Iya, serius. Tidak sama sekali, Tidak 0%. Siapa yang gaji relawan? Oke, nah teman-teman nggak ada gaji relawan. Ini pure jadi panggilan hati, Iya. kemanusiaan begitu ya. Nggak ada, artinya paling tidak dengan tidak ada gaji gitulah. Iya. Dari orang tua nggak masalah. Nggak masalah. Apa respon mereka? Responnya ya itu lagi tergantung ke kita, diserahin ke pribadi. Oke. Kalau menurutmu baik itu baik lah. Oh gitu. Jadi nggak masalah Nggak gitu masalah. ya. Dan Iya. mereka juga ikhlas juga. Oh, Ikhlas. anaknya atau Bang Rian membantu orang lain Iya, gitu. iya. Kapan lagi gitu ya, daripada duduk-duduk di rumah Iya. nggak jelas gitu ya. Betul. Nah teman-teman, aduh inspirasi banget ini. Ini teman-teman kita yang relawan memang luar biasa. Beberapa volunteer kita juga ya mereka tidak pandang gitu ya, mau siapapun mereka bantu, dan itu luar biasa. Oke, Bang Rian, yang tadi ini kalau mengenai ambulan, kalau ambulan ini sebenarnya punya Bang Rian atau siapa nih? Kalau kami hanya relawan ambulan, Oke. jadinya kita diamanahkan sama para donatur Oke. atau para pewakaf. Oh gitu. Oke. Jadi ada yang donatur yang Iya. mewakafkan ambulannya Iya. untuk diserahkan ke Dikelola sama relawan ambulan oh Lombok. dikelola oleh relawan Ambulan Lombok. ambulan Lombok. Iya. Oh gitu. Beliau dari mana? Yang donatur pertama kita ini ambulan SPBU Pancor. Oh gitu. Itu wakaf niatnya dulu untuk kedua orang tua almarhum. Oh Kedua orang begitu. tua. Oh luar biasa. Iya. Semoga beliau mendapatkan yang terbaik di sana. Amin. Ada berapa ini ambulan kita? Kita dua. Yang kedua ini dari Rumah Sakit Namira. Oh gitu, Iya. dari Namira. Oke. Kita yang kelola. Berarti dua yang ada sekarang Ya, ambulannya. saat ini dua. Iya. Cukup nggak? Kalau dibilang cukup, sangat tidak cukup. Oh gitu. Karena permintaan. Betul.
Gitu. Oh, bagaimana permintaan itu? Permintaan ke kita itu melebihi dari ambulan yang ada. Oh, luar biasa. Nah, ini berarti nggak cukup. Cukupnya berapa sih? Sebenarnya kalau di pelayanan kita bukannya cukup nggak cukup, karena kita mungkin terlalu apa ya, orang tinggal telepon kita layani. Oh gitu. Kapan mau berangkat, kapan mungkin itu membuat mereka enak menghubungi kita. Betul. Jadi kalau misalnya keluar nih satu ambulan hari ini minta bantuan satu, oke, keluar ambulan satu, kemudian datang lagi hari itu satu. Nah, untuk misalnya ada lagi yang mau minta bantuan, apakah harus menunggu gitu? Berapa? Artinya kita akan meminta ke orang yang menghubungi kita untuk menunggu gitu. Bagaimana itu? Kalaupun dia beda jam, mungkin kita bisa. Dan rutenya dekat lah, bisa gitu, mungkin bisa ya. Nunggu. Kecuali kalau keluar daerah atau keluar daerah. Di luar Lombok mungkin nggak bisa. Oh gitu. Tapi kalau kami nggak bisa di relawan ambulan Lombok, kita menghubungi teman-teman yang lain. Oh pasti ya, gitu. betul. Untuk mengkondisikan permintaan yang ke kita gitu. Kita oper lah istilahnya. Jadi ada komunitas-komunitas lain yang bisa membantu karena kita masih ada kerja yang lain gitu. Lembaga atau komunitas yang lain. Tetap kerjasama dengan komunitas yang lain. Tetap kita di satu grup malahan yang sama-sama bergerak untuk umat. Oh, luar biasa. Jadi tidak hanya di relawan ambulan Lombok, tapi juga memang kerjasama dengan yang lain gitu ya. Iya betul, nggak monoton hanya ini. Betul, jadi betul. karena saking banyak yang meminta bantuan begitu ya. Oke. Itu salah satu juga jadi kendala kita karena kekurangan armada gitu. Armada yaitu ambulan sendiri gitu. Nah, itu operasional, dari biaya operasional dari mana tuh? Alhamdulillah operasional untuk kedua ambulan ini kita ditanggung sama SPBU, sama ada donatur yang dari Mataram yang membantu. Gitu. Alhamdulillah ya. Jadi ada hamba Allah yang memang menjadi donatur gitu ya. Oke. Itu suka duka kemudian ambulan, kemudian memang butuh sih ambulan ya, karena memang bantuan-bantuan itu artinya yang meminta bantuannya kan semakin banyak gitu ya, butuh juga. Kira-kira seperti tadi kalau butuh sekitar 4 atau 5 mungkin ya tercukupi lah. Amin. Semoga aja ada donatur yang dengar ini kan, Bang Rian ya. Kita berharap begitu, dan ini menjadi salah satu panggilan kemanusiaan lah, jadi nggak perlu perhitungan begitu ya. Kita di relawan ambulan Lombok itu murni bergerak untuk masyarakat, tidak ada embel-embel yang lain. Oke. Tidak ada niat apapun. Tidak ada niat apapun. Tidak ada sama sekali. Ikhlas. yang penting masyarakat terlayani, yang mau ke rumah sakit, mau kemana gitu. Karena memang yang menjadi tujuan kita adalah kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi, kepentingan rakyat. Betul. Memang masyarakat yang rata-rata kita layani ini punya BPJS, tapi transportasi dari rumah ke rumah sakit itu yang jadi kendala mereka. Oh iya. Biayanya. Biayanya. Makanya kita hadir gitu. Bantu gitu. Jadi mengurangi biaya mereka ketika masuk di rumah sakit. Itu luar biasa loh Bang Rian. Pulang pergi loh. Pulang pergi. Luar biasa. Ini jadi pahala besar nih buat Bang Rian dan teman-teman. Ada berapa partner di relawan ambulan Lombok nih? Relawan ambulan Lombok kita berpartner ada 4 dari per semua. 4 orang. Dari mana aja mereka? Yang dari Lombok Timur ada 2. Oh, 2 orang. Terus sisanya? Sisanya dari Lombok Tengah. Oke, Lombok Tengah. Oh, itu ngikut juga di relawan ambulan Lombok? Kebetulan mereka kuliah di Pancor, jadinya ikut ke kita, tertarik mungkin dengan pergerakan kita. Oh gitu. Jadi mahasiswa juga nih. Rata-rata. Mahasiswa luar biasa. Ini selain jiwa kemanusiaannya bagus, ikhlas, mereka juga ternyata intelektualitasnya tinggi, nggak bisa kita ragukan lagi nih relawan, luar biasa. Saya pernah juga ikuti itu dan luar biasa, relawan memang hambatan-hambatan di luar itu menjadi salah satu perjalanan lah. Jadi ada yang diceritakan begitu, ada kisah diceritakan di rumah. Gitu. Setiap perjalanan kita pasti punya cerita. Betul. Dan inilah ceritanya Bang Rian. Ya kan nggak monoton terus, nggak monoton di rumah, balik di rumah, terus belum makan begini. Ternyata kita juga punya
kualitas juga di luar Iya, gitu. Betul Bang Rian. Kira-kira nih harapan Bang Rian untuk kedepannya bagaimana nih? Ya harapan saya semoga tidak ada orang yang sakit. Oh betul. Luar biasa. Iya. Dan Dan kalaupun ada yang sakit, dari ambulan-ambulan yang ada yang di desa bisa bergerak lah. Kadang-kadang kami yang di desa mereka punya ambulan menghubungi kami, mungkin lebih nyaman atau gimana, kami tidak tahu. oh gitu. Iya. Jadi mereka lebih nyaman dengan Bang Rian ini. Iya, yang dari jauh jemput mereka balik lagi gitu. Wow, berarti Bang Rian sudah ada nama nih Bang. Nggak tahu saya. Ya itu semoga saja tidak hambatan, harapannya Bang Rian semoga saja tidak ada yang sakit. Iya. Nah, kalau nggak ada yang sakit, Bang Rian nggak ada kerjaan dong. Relawan kan relawan ambulan Lombok ini nggak kerja sebenarnya. Kita nggak niat kerja, Tapi? jadi amal. Luar Amal di biasa. akhirat. Ini pancingan bagi betul ya. Jadi saya mikir kalau nggak ada orang sakit berarti nggak akan jadi relawan dong. Tapi itu doa kita ya. Iya. Memang betul sekali Bang Rian. Jadi semoga aja teman-teman kita sehat walafiat. Jadi Amin. Iya. mengurangi jatah relawan. Meskipun memang ada di hal-hal yang lain lah tempat kita menjadi relawan. Iya. Oke, Bang Rian, ada medsos nggak? Ada media sosial. Jadi supaya teman-teman kita nanti nge-add nih Oh iya ada. kegiatannya, ngelihat program-program atau kegiatan Mas iya. Rian. Kita punya media sosial, Facebook sama Instagram. Oke, Namanya Relawan Ambulans Lombok. catat teman-teman, relawan Ambulans Lombok. Lambulan Lombok. Di IG juga. IG juga ada. IG juga. Oke, relawan relawan Ambulans ambulan Lombok. Lombok, Oke. Itu teman-teman, jadi beberapa hal yang kita dan Bang Rian tadi bagi bersama di sini ini menjadi inspirasi kita ke depan, dan ini luar biasa, story luar biasa bagi relawan. Tidak ada yang tidak kebetulan begitu. Bang relawan juga tidak pernah bercita-cita jadi relawan, tapi karena keadaanlah yang membuat seperti itu. Nah teman-teman, jangan takut atau jangan risih, jangan pernah yang namanya melihat bahwa relawan itu hanya itu pekerjaan, dan tidak ada yang sebaik apa yang dikerjakan oleh Bang Rian, membantu sesama. Saya Hubi, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.